Jadi aku berharap mereka yang lihat bakal tahu jenis-jenis sampah plastik itu apa aja dan harus buangnya di mana. Nah, buangnya kemana teman-teman? Ke tempat sampah plastik. Halo semuanya, kembali lagi di Student Podcast bersama aku, Kezia. Nah, kalian masih ingat nggak sih sama kontes yang satu ini? Nah, sekarang tuh kita udah bareng nih sama pemenang-pemenangnya dari junior dan senior school. Yuk kita kenalan dulu. Halo. Halo, perkenalkan semua, nama aku Ferdinand Jason Wijaya dari kelas 11-1. Halo semuanya, nama aku Bianca Neva Wijaya dari kelas 6D. Teman-teman pasti penasaran kan sama desain apa sih yang mereka buat? Nah, coba dong jelasin, kalian mau sampaikan apa sih dari desain kalian? Oh oke, dari aku dulu kali ya. Jadi desain aku bertema seperti laut atau pantai gitu. Dan main attraction-nya di tampak depannya itu ada seekor kura-kura. Dan aku memakai slogan, bantu kura, kurangi pemakaian plastik. Nah dari slogan itu pasti kalian semua udah tahu dong. Kita harus membantu kura-kura dengan cara mengurangi pemakaian plastik atau dengan cara lainnya gitu. Juga di sisi kiri ada hubungannya dengan kura-kura, mengapa aku mengambil tema kura-kura dan kura-kura itu kenapa sih? Wah, bagus banget ya, ada slogannya juga. Tapi kenapa sih kamu pilih kura-kura? Aku pilih kura-kura karena kebetulan juga memang pertama keingetnya kura-kura gitu, dan juga aku punya hewan peliharaan kura-kura 3 ekor. udah gede-gede segini. Oh gitu. Iya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Namanya Cici, Cece, Coco. Lucu ya, lucu. Nah, tadi kan kita udah denger nih dari Ferdi. Nah, sekarang kita coba dengerin dari Bianca yuk, gimana desainnya dan apa yang mau disampaikan. Jadi di desain aku di bagian depannya ada beberapa kategori plastik kayak kantong plastik, botol plastik. Nah di bagian samping-sampingnya itu aku kasih tahu caranya menggunakan plastik di kehidupan sehari-hari dengan benar dan tidak membuang-buang plastik dengan sembarangan. Nah contohnya kalau misalnya ke sekolah itu kita jangan bawa botol plastik. Nah bawa botol minum. Nah dan juga di bookstore kita itu sudah tidak disediakan plastik dan itu salah satu contoh yang baik untuk dilakukan. Kalau boleh tahu apa aja sih contoh-contoh plastik yang ada di kehidupan kita sehari-hari? Nah yang merupakan kategori plastik itu adalah botol plastik, kantong plastik. Nah kita itu harus menggunakan kayak botol minum kalau ke sekolah dan juga kantong plastik saat berbelanja, yang kain dan tidak menggunakan yang plastik. Mungkin kayak aku tadi ya, pakai eco bag. Nah, kita udah dengar nih dari Bianca, apa aja sih jenis-jenis plastik yang kita bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di balik desain itu pasti ada prosesnya ya, ada idenya, ada inspirasinya. Gimana sih kalian bisa dapat ide dan inspirasinya? Kalian pernah dengar gak sih kalau kayak misalkan orang pakai sedotan plastik gitu, kayak jangan pakai sedotan plastik gitu, save the turtles gitu kan. Jadi kalau setiap kali ngedengar kata tentang plastik, aku pasti kepikirannya kura-kura gitu. Soalnya kura-kura kayak salah satu hewan yang paling terdampak ya karena sampah plastik ini. Oh, mungkin juga karena ada hewan peliharaan Oh kura. iya. Oh iya, terus mama aku juga bilang aku menang ini karena kura-kura. Katanya kura-kuranya dorong aku menang. Lucu juga. Kalau Bianca gimana nih, idenya dapat dari mana? Nah kalau aku agak berbeda ya dengan Kak Ferdinand. Kalau aku itu dari segi warna, dari segi font, dari segi gambar itu aku carinya di internet. Aku juga dapat inspirasi itu dari internet. Nah, kamu tadi kan sebut kamu dapat inspirasinya dari internet ya. Kamu pakai aplikasi-aplikasi atau cari di website-website yang menyediakan microstock? Aku sih carinya di website-website yang bertema tentang plastic free. Nah, habis itu aku pilih desain-desain yang cocok untuk desainnya aku. Nah, kan kalian udah jelasin nih ya inspirasi kalian tuh dapatnya dari mana. Coba dong kasih tahu tantangan apa sih yang kalian alamin, kan pasti susah ya cari font, cari warna, cari desain yang cocok gitu, yang bisa serasi gitu. Boleh dong kasih tahu tantangannya apa, terus gimana kalian mengatasinya?
Kalau aku yang paling utama itu karena kan ini termasuk kayak persuasif gitu kan, kayak mengajak supaya kumpulin sampah plastik di tempat ini. Jadi pemilihan font itu sangat penting gitu. Dan aku sebenarnya kayak agak kesusahan ya, biar fontnya lebih dominan gitu dari gambar kura-kuranya. Dan juga di fontnya itu aku pakai warna yang beda-beda juga, dan juga itu sebuah struggle gitu. Kalau boleh tahu itu dikerjainnya berapa lama sih? Desainnya dikumpul kalau nggak salah 19 Maret kan. Aku tuh baru kerjain 17 Maret. Jadi cuma punya waktu 2 hari buat kerjain semuanya, dan aku mulainya dari kura-kuranya dulu. Dan juga ada desain atasnya itu kan. Itu juga aku baru kepikirannya tuh hari H-nya gitu, waktu kayak mau kumpulnya, aduh gimana desain atasnya gitu. Akhirnya aku pilih slogan lingkungan bersih dimulai dari dirimu, tapi fontnya kayak warna-warni gitu. Iya. Kok bisa sih dalam 2 hari gitu udah bisa jadi desainnya terus menang lagi gitu? Sebenarnya aku nggak expect bakal menang, karena juga nggak perfect gitu karena kerjainnya dadakan kan. Tapi karena mungkin udah ada ide kura-kura sih. Udah ada ide kura-kura dari awal. Kamu pakai programnya apa sih? Program buat desain aku pakai Procreate yang di iPad itu buat gambar kura-kuranya sama pantainya. Kalau buat font tapi aku pakai Canva sama kayak taruh logo SDH-nya. Jadi tantangan aku waktu membuat desain ini itu aku lebih ke arah aplikasi. Nah, jadi waktu itu aku tuh lagi mau ilangin satu background di gambarnya, tapi aku nggak ngerti icon apa yang aku harus gunain untuk menghilangkan. Nah, habis itu aku tanya ke Mami, ini icon apa sih Mi yang untuk menghilangkan backgroundnya? Nah, terus waktu Mami jelasin, aku mengerti. Nah, habis itu aku kerjain semuanya itu lagi. Nah, jadi sebenarnya aku lebih ke arah aplikasi sih tantangannya. Kamu pakai Photoshop ya? Aku juga jujur kurang familiar sih sama pakai Photoshop ya. Tapi kamu keren bisa menang pakai Photoshop. Jadi kalian kan udah ngejelasin nih ya gimana idenya, prosesnya, tantangannya juga. Nah, apa sih harapan kalian buat desain kalian ini bisa jadi kayak kontribusi apa gitu di komunitas SDHDM? Semoga dengan desain aku ini dan juga tempat pengumpulan sampah plastik ini, komunitas sekolah Dian Harapan dan Mogot bisa menjadi lebih aware akan lingkungan kita sekitar, karena yang terdampak akan pemakaian plastik kita, sampah plastik kita itu banyak, ada berbagai makhluk hidup yang terdampak dan membahayakan diri mereka gitu. Karena aku juga udah kasih tahu di desainnya cara mengurangi pemakaian plastik, maka aku berharap orang-orang di SDH dan Mogot bisa terinspirasi untuk memulai dari diri sendiri untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Nah, kita udah dengar dari Ferdi. Coba kalau Bianca gimana? Nah, di desain aku itu di bagian depannya aku agak mencolok kepada kategori-kategori plastik seperti botol plastik, kantong plastik. Jadi aku berharap mereka yang lihat bakal tahu jenis-jenis sampah plastik itu apa aja dan harus buangnya di mana. Nah, buangnya kemana teman-teman? Ke tempat sampah plastik. Nah, kalian kan tadi udah jelasin ya desainnya gitu-gitu. Cuman kalian sendiri udah belum sih mengurangi sampah plastik? Gimana sih tips kalian? Boleh dari Bianca dulu deh. Kalau aku sih di kehidupan sehari-hari aku udah. Nah, jadi keluarga aku tuh punya kebiasaan untuk tidak menggunakan botol plastik saat pergi-pergi, tidak menggunakan kantong plastik, tetapi eco bag saat berbelanja. Kalau Ferdi gimana? Aku juga kalau ke bepergian keluar, keluarga aku pasti udah menyiapkan eco bag gitu. Jadi kan sekarang banyak toko juga kan yang tidak menyediakan plastik gitu. Atau kalau mau plastik dari toko mereka harus berbayar gitu. Jadi dengan membawa tas sendiri itu sangat membantu. Dan juga kadang kalau di restoran mungkin saat pesen minuman, mungkin
dikasih sedotan plastik kan, mungkin aku nggak pakai, aku minum langsung dari gelasnya aja gitu. Jadi aku melakukan itu berharap supaya membantu gitu pengurangan sedotan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah melakukan pengurangan sampah belum di rumah? Kan dari aku, Ferdi, sama Bianca udah jelas nih ya. Nah, tentunya sekolah juga mendukung plastik free nih. Nah, kita juga berharap ini menjadi awal buat kalian untuk mengurangi penggunaan plastik serta mengumpulkan sampah plastik di tempat yang udah disediakan di sekolah. Lingkungan bersih dimulai dari dirimu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!